Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di minggu ke-10. Untuk materi minggu ke-10 ini mengenai tentang Enterprise Resource Planning. Apa itu IRP? IRP adalah sebuah aplikasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk kegiatan bisnis atau untuk kegiatan organisasi yang mencakup multifungsional seperti penjualan, pembelian, kemudian proses produksi. Produksi ini mulai dari pengadaan bahan mentah sampai pendistribusian barang ya dari eh, manufaktur ke customer. Kemudian gudang, akuntansi, kemudian keuangan, penggajian, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Jadi ERP ini adalah sebuah aplikasi yang sudah jadi. Nah, kemudian aplikasi ERP ini menjadi tulang punggung ya bagi sistem informasi manajemen atau SIM untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, aplikasi ERP ini nanti memiliki peran yang strategis ya untuk kepentingan persaingan bisnis. Jadi, kesimpulannya, ERP ini adalah sebuah aplikasi yang nanti digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau sebuah organisasi di mana aplikasi tersebut itu bisa digunakan untuk penjualan, kemudian pembelian, produksi barang, gudang, akuntansi, terus kemudian maintenance barang ya, pengelola inventory barang, kemudian finansial, penggajian, sumber daya manusia. Nah, itu. Itu aplikasi yang berkaitan dengan ERP. Selanjutnya, ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Jadi kalau sistem informasi itu kan ada tiga top manajemen, ada tiga manajemen ya. Yang pertama ada top level, kemudian ada middle, middle ini bagian tengah, kemudian bagian bawah itu adalah low, bagian operasional. Jadi bagian tengah ini technical, kemudian bagian bawah ini bagian operasional atau bagian lapangan, bagian atas ini bagian eksekutif. Nah, ini ya bagian eksekutif seperti kepemilikan ya. Kepemilikan perusahaan seperti komisaris, kemudian presiden direktur, direkturnya ya, wakil direktur itu ada di top level. Kemudian middle level ini siapa? Middle level ini adalah eh nanti manajer diisi oleh manajer baik manajer keuangan, manajer personalia, kemudian manajer HRD, manajer IT dan lain sebagainya. Jadi di bagian middle ini nanti digunakan untuk proses pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan yang nanti akan diserahkan ke top level. Kemudian low level ini bagian operasionalnya. Jadi bagian lapangan, di sini ada sales, ada bagian produksi, kemudian ada bagian sumber daya ya. Nah, ini adalah apa namanya bagian operasionalnya. Di sini nanti ada aplikasinya di mana masing-masing ini nanti menggunakan aplikasinya beserta database yang tersedia. Jadi ada operatornya di sini. Nah, IRP di mana lokasinya? Oh, IRP ini ternyata di bagian ini, bagian low level. Jadi aplikasi IRP itu nanti akan digunakan, dibuat di level ini, low level. Karena akan digunakan tadi untuk produksi ya, sehari-harinya ya. Baik itu kalau jualan ya untuk jualan, penggajian ya untuk mengurusi penggajian. Kalau tadi inventory barang ya untuk mengurusi pengelolaan barang-barang dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Jadi ERP ini nanti akan digunakan dibuat di low level. Itu. Kemudian kekuatan ERP ya, di sini ada tiga poin.
Ada input, proses, output. Nah, di sini input ya, kita seperti biasa ya, kita menginputkan data, kemudian prosesnya ini pengolahan data yang sudah kita inputkan. Nah, dari pengolahan data yang sudah kita inputkan tadi berupa data A, data B, data C, data D, dan data E, itu nanti akan menghasilkan sebuah keluaran. Keluarannya apa? Ya, laporan. Keluarannya adalah laporan. Seperti itu. Kemudian pandangan modern pada manajemen. Nah, ini struktur manajemen ya, struktur manajemen eh, pada ERP. Di sini ada recycle ya. Ini level atas tadi ya, presidirnya, direkturnya, wakil direkturnya. Kemudian bagian kedua ini, jadi direktur ini akan berhubungan dengan manajer satu, misalnya keuangan, manajer personalia, manajer HRD, manajer IT, dan lain sebagainya. Ini akan berinteraksi ke manajer satu, dua, tiga. Nah, antara manajer ini nanti akan berinteraksi ya, berinteraksi dengan staff-staff di bawahnya. Di sini ada staff ya, staff manajer. Nah, staff manajer ini nanti akan berhubungan dengan bagian lapangan tadi, bagian operasionalnya. Tadi ada sales, kemudian ada apa namanya, bagian gudang ya. Ada sales, ada bagian gudang, kemudian ada apa namanya, operatornya. Nah, ini di bagian level bawah. Nah, selanjutnya adalah evolusi dari aplikasi ERP. Nah, tahap pertama itu adalah MRP ya, berupa awalnya itu pada tahap satu berupa Material Requirement Planning atau MRP. MRP. Nah, ini merupakan apa? Merupakan cikal bakal terbentuknya ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah closed loop MRP. Di sini merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Di sini terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat berubah atau diganti jika diperlukan. Kemudian tahap ketiga adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Nah, di sini merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan tiga elemen, yaitu ada perencanaan penjualan, operasi, kemudian antar muka keuangan, dan simulasi analisis dan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian tahap 4 adalah Enterprise Resource Planning. Nah, ini dia. Merupakan perluasan dari MRP 2. Jadi, ERP itu merupakan perluasan dari MRP 2 tadi, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya ada integrasi keuangan, rantai pasok, kemudian meliputi lintas batas fungsi organisasi, dan juga nanti perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Kemudian yang tahap kelima, evolusi tahap kelima, perubahan tahap kelima itu ada extended ERP atau ERP 2. Tadi ERP 1 ya. Nah, ini merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks ya, lebih kompleks dan ERP-nya daripada ERP sebelumnya. Jadi ERP 2 ini lebih kompleks daripada ERP 1. Nah, ini evolusi dari aplikasi ERP. Nah, ini cakupan fungsi dari ERP ya. Ini digunakan eh, untuk distribusi ya, distribusi penjualan, kemudian bagian keuangan atau akuntansi, kemudian bagian project management, kemudian bagian sumber daya manusia atau human resource. Kemudian digunakan untuk pabrik ya, manufacturing atau pabrik. Jadi di pabrik manufacturing ini nanti ada proses mulai dari proses pengadaan bahan mentah, kemudian eh, proses pembuatan produknya, proses packing, kemudian proses pembelian label, terus kemudian baru pendistribusian dari manufacturing sampai ke tangan customer. Kemudian di sini ada manajemen material.
Ini cakupan fungsi dari ERP. Jadi ada 6, ada material management, ada manufacturing, kemudian ada human resource, ada project management, ada financial ya, dan accounting untuk bagian keuangan. Nah, ini cakupan dari fungsi ERP. Ini aplikasi ERP yang sering digunakan, yang populer ya. Di sini ada SAP atau My SAP, ada BE, ada BIN ya, ada Oracle, ada GD Report, kemudian ada apa? Peoples, kemudian ada Compire. Boleh ditambahkan juga di sini ada Udo ya, ada Udo. Nah, ini. Nah, silakan nanti kalau misalnya kalian mau tertarik ya, mau misalnya mau jualan, jualan online atau mau untuk sifatnya adalah LAN ya. Jadi jualannya bisa digunakan aplikasinya bisa digunakan baik bisa dipublish maupun bisa digunakan intern masing-masing. Nah, silakan ini nanti bisa dicoba aplikasinya jika tertarik. Di dalam aplikasi ini nanti terdiri dari modul-modul ya. Modul-modul yang dibutuhkan. Di sini saya contohkan misalnya untuk aplikasi penjualan. Ini modul-modul yang dibutuhkan nanti ada modul produk, kemudian modul customer, kemudian kemudian ada modul supplier, kemudian customer, ada modul reportnya, transaksi dulu ya, transaksi. Kemudian ada modul pemesanan, modul PO. Kemudian modul apa lagi? Kemudian modul reportnya, keuangan ya. Modul laporan penjualan. Bisa ditambahkan di sini nanti ada modul sellernya, seller, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan dari aplikasinya ya. Jadi dalam aplikasi ini 1, 2, 3 ini sampai UDU ini banyak sekali ya. Jadi modul-modul sudah disediakan di dalamnya. Jadi kan enak kalian tinggal edit-edit aja kalau misalnya mau membuat. Nah, baik nanti mau membuat aplikasi tadi kan saya contohkan eh, misalnya mau ambil aplikasi penjualan, kemudian pembelian, kemudian ada manufacturing. Ini ada semua modulnya ya. Kemudian ada finansial atau akunting. Kemudian ada inventory barang. Kemudian ada penggajian. Nah, ini bisa dibuat menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti modulnya sudah disediakan. Modulnya eh, tergantung dari kebutuhan. Oke, saya lanjut. Yaitu jadi aplikasi ERP yang populer yang sering digunakan. Nah, ini tadi modulnya ya, ada eh, modul untuk finansialnya, bagian keuangan, human resource, sumber daya manusia, kemudian untuk pemesanan, procurement, terus kemudian perencanaan, planning, kemudian manufacturing tadi, pabrik ya, nah itu, dan lain sebagainya. Ini modul-modul yang disediakan. Apakah hanya ini enggak? Nanti tergantung dari kebutuhan. Jadi kalian mau buat aplikasinya apa? Tadi yang sudah saya contohkan. Penggajian yang enggak sama modulnya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Itu ya. Nah, ini contoh dari lembar kerjanya, lembar kerja dari aplikasi My SAP ini atau ERP-nya. Oke, selanjutnya proses bisnis yang disederhanakan.
Di sini ada pasti yang namanya perusahaan ya. Di sini kan pasti ada nanti yang namanya bagian penggajian ya, bagian penggajian, terus bagian pakar ekonominya, terus bagian apa namanya produksi, bagian produksi barang, kemudian bagian keuangan, kemudian bagian tadi sumber daya manusianya, bagian IT-nya. Nah, ini pasti ada semua. Ini adalah source-nya ya. Jadi source-nya ini bisa kalian ganti nanti. Jadi ini sudah ada tampilan seperti ini ya di aplikasinya. Nanti kalian tinggal ganti sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, skenario dari proses bisnis. Di sini ada buat sales order. Permintaan, jadi buat permintaan dari jadi sales order ini permintaan dari customer ke perusahaan untuk mengirim sejumlah barang atau menyediakan layanan pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, delivery order. Di sini segera setelah dipastikan hari tersedia material, jadi produknya ketika tersedia ada. Nah, ini segera diberikan jadwal ya pengiriman barangnya. Kemudian transfer order. Lah, setelah barang di packing ya, berarti kan di sini harus transfer, harus dibayar barangnya. Kemudian selanjutnya proses selanjutnya ada posting isu barang. Di sini barang telah dikeluarkan dari gudang dan siap untuk dikirim. Karena tadi sudah bayar. Nah, ini barang siap dikirim. Buat invoice, jadi ada bukti untuk transaksi bisnisnya. Jadi ada invoice-nya seperti itu. Nah, ini skenario proses bisnis. Nah, evolusi bisnis di sini tadi dari ERP, kemudian enterprise cooperation, kemudian e-community collaboration. Di sini untuk pengurangan biaya dan efisiensi melalui integrasi proses bisnis. Nah, kemudian bagian inter enterprise ini, cooperation ini peningkatan efektivitas melalui kerjasama di sepanjang rantai pasokan. Kemudian e-community di sini untuk penciptaan nilai melalui kolaborasi dalam komunikasi bisnis. Nah, ini evolusinya. Selanjutnya, mengapa sih perlu sistem informasi terintegrasi? Alasannya yang pertama, eh, butuh produk dan layanan baru. Kemudian di sini adanya perubahan manajemen, kemudian adanya perubahan pasar, kemudian adanya perubahan teknologi. Nah, ini yang menyebabkan perlu penggunaan sistem informasi yang terintegrasi atau ERP. Oke, itu ya. Kemudian arsitektur dari ERP di sini ada comprehensive, integrated, fleksibel, kemudian open ya, open open resource. Jadi open resource itu gratis. Ada secure, ada teknologi. Kemudian bagaimana cara mempelajari SAP ERP? Pertama, bekerja untuk perusahaan yang menggunakan SAP sebagai end user-nya. Yang kedua, terlibat dalam proses implementasi SAP pada sebuah perusahaan sebagai key user atau internal konsultan. Kemudian yang ketiga, bekerja pada suatu perusahaan konsultasi SAP sebagai konsultannya. Kemudian yang keempat ada sebagai seorang konsultan yang freelance. Jadi nggak full time ya, freelance. Nah, ini kaitannya dengan mempelajari SAP ERP. Selanjutnya,
Selanjutnya jenjang pendidikan ya di dunia SAP. Pertama ada SAP Solution Academy. Nah, di jenjang pendidikan di bidang SAP. Eh, SAP Solution Academic ini dirancang untuk memberikan pendidikan untuk menjadi seorang konsultan SAP. Nah, kalau kalian tertarik nanti ya. Keahlian tersebut merupakan keunggulan yang sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, persiapan yang telah menyelesaikan program SAP Solution Academy nanti dapat mengambil ujian internasional untuk menjadi sertifikat SAP konsultan. Yang kedua, IP SAP modul spesifik. SAP ini untuk institution program atau IP modul spesifik ini ditargetkan untuk partisipan yang telah menyelesaikan bagian pertama SAP IP Pro program. Ini merupakan program yang lebih spesifik di bidang fungsional dan teknologi. Program ini nanti memberikan pendidikan bagi mahasiswa mengenai penggunaan SAP dalam memenuhi kebutuhan bisnis berdasarkan teori best practice. Nah, yang ketiga ya, terakhir. IP SAP Application. SAP Institution Program atau IP memberikan informasi menyeluruh mengenai beberapa modul MySAP ERP yang paling banyak dipakai di perusahaan pada program ini. Jadi dipakai di perusahaan. Pada program ini nanti partisipan juga diberikan pengenalan terhadap solusi bisnis dan teknologi yang digunakan oleh solusi SAP. Ini ya, mengenai pendidikan yang bisa ditempuh pada bidang ERP. Nah, silakan kalau tertarik nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang ini. Nah, ini ya, demikian ya materi untuk hari ini mengenai Enterprise Resource Planning. Nah, untuk kelebihan kekurangan nanti silahkan ya. Ini kan hanya materi tambahan yang tidak ada di modul. Nah, ini silahkan untuk nanti untuk kelemahan, kekurangan, kelebihan bisa kalian baca sendiri di modul BSI. Nah, kalau misalnya belum jelas, belum masih bingung ya silahkan nanti bisa didiskusikan di forum MyBase ataupun di grup WA. Nah, silahkan eh, untuk materi hari ini ya mengenai ERP. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk disampaikan dan didiskusikan. Sekian, terima kasih materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.